Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ibrah Ramadan NIM 67 2019 281. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih sama membahas materi yang sama tapi dengan topik yang berbeda yaitu mengenai low cost homemade wireless device. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kita mendapatkan atau membuat membuat perangkat wireless tapi dengan biaya yang cukup terjangkau. Nah, pengertian dari low cost homemade wireless device itu sendiri adalah sesuai dengan namanya ya, yaitu low cost yang berarti sesuatu yang murah dan dapat dijangkau oleh hampir semua orang. Nah, kata-kata ini juga bisa memiliki arti bahwa ini sebenarnya bisa kita buat dengan alat-alat bekas yang berada di sekitar kita dengan menambahkan beberapa komponen ya teman-teman. Nah, jadi seperti salah satunya yaitu adalah antena kaleng. Nah, langsung kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya sendiri. Nah, pertama bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kaleng bekas makanan ringan yang berdiameter 10 cm kurang lebih dan memiliki tinggi kaleng itu sekitar 13 cm. Nah, yang kedua adalah konektor SMA, kabel koaksial RG58, terus sama soket end plug dan konektor end plug, baut, LAN card, baut dan mur, solder, terus lakban hitam. Nah, kalau untuk solder ini kalau misalnya nggak ada solder bisa memakai alat perekat yang lainnya ya teman-teman. Terus alat untuk melubangi dan membantu dalam proses ini yaitu adalah palu, gunting khusus yaitu maksud kami gunting kabel, obeng, dan paku. Nah, proses pembuatan pertama-tama lubangi kaleng dengan paku dan rapikan pinggirannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pasangkan tembaga yang sudah tersedia ke ujung soket end plug dan rekatkan dengan solder atau alat perekat lainnya. Nah, untuk tembaganya sendiri ini kita bisa kupas dari kabel koaksial RG58 sendiri teman-teman. Jadi kita tidak usah membeli tembaga lagi. Nah, yang ketiga itu adalah pasangkan soket tersebut ke dalam lubang yang telah dibuat dan jangan lupa untuk membuat lubang tempat baut untuk mengencangkan soket end plug. Nah, terus yang keempat, jika sudah dimasukkan maka masukkan baut dari bagian luar dan dibarengi dengan memasukkan dan mengencangkan mur dari bagian dalam kaleng. Nah, terus yang kelima, setelah pemasangan soket end plug sudah selesai ini, maka dilanjutkan dengan pemasangan konektor SMA di kedua bagian kabel koaksial RG58 tadi. Nah, dengan cara kupas kabel menggunakan gunting kabel yang tadi teman-teman, gunting khusus itu. Dan setelah itu masukkan ke dalam konektor SMA lalu direkatkan dengan lakban hitam. Nah, memasukkannya sendiri kita dalam proses pengupasan kabelnya itu kita harus menyisakan apa ya tembaganya yang kira-kira cukup panjang untuk bisa tembus di ujung konektor SMA-nya tersebut teman-teman. Begitu juga dengan konektor SMA yang di lain sisinya teman-teman. Nah, jadi konektor SMA ini ada yang nyolok ke konektor end plug-nya sendiri dan ada yang nyolok nanti ke LAN card-nya teman-teman. Nah, jadi yang keenam, lakukan hal serupa di ujung kabel yang lainnya. 7. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sambungkan salah satu konektor yang sudah disatukan dengan kabel dengan yang sudah disatukan dengan kabel maksudnya konektor ini ya teman-teman, konektor SMA tadi. Nah, terus kita sambungkan ke konektor end plug. Nah, yang ke-8 juga sambungan konektor dengan konektor yang sudah kita buat juga yang lainnya dengan LAN card teman-teman. Nah, kurang lebih begitu cara pembuatannya. Nah, di penutup ini saya mau menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu dari beberapa perangkat wireless yang bisa kita buat sendiri dan tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mewujudkannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.